Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar dunia? Apa kabar internet? Apa kabar YouTube? Baik, pada kesempatan kali ini Dewino Channel akan memberikan tutorial cara mengerjakan soal teknik riset operasional dengan subjek minimasi dan maksimasi. Baik, langsung aja, jangan lama-lama karena ini sekalian soal UAS semester ganjil semester 3 di Universitas Mataul Anwar, mata kuliahnya TRO, Teknik Riset Operasional, dosen pengampunya Ibu Ayumira Yuanita MKom. Baik, tanpa berlama-lama langsung kita lihat aja soalnya. Check it out. Di sini ada soal yang pertama, perusahaan maju mundur yang bergerak di bidang furniture memiliki 4 orang karyawan dengan rincian data sebagai berikut. Karyawannya ada Doni, Dery, Dodi, dan Denny. Sementara jenis pekerjaannya ada mengamplas, mengecat, vernis, dan mengangkut. Di sini diperlukan upaya agar lebih optimal, maka harus dipilih karyawan mana mengerjakan pekerjaan yang mana. Baik, di sini sudah diajarkan oleh dosen pengampu, ada satu cara minimasi yaitu dengan mode Hungarian. Kita lihat di sini karyawan Doni, Dery, Dodi, dan Denny memiliki 4 pekerjaan: amplas, mengecat, vernis, dan mengangkut. Baik, dalam metode minimasi, hal yang pertama kali kita lakukan adalah mengurangkan setiap nilai dari setiap kolom dengan nilai terkecil. Maka kita langsung aja kurangkan dulu. 65 dikurang, karena di kolom pertama nilai terkecil adalah 50, maka 65 dikurang 50 berarti 15, kemudian 0, kemudian 60 dikurang 50 berarti 10, kemudian 70 dikurang 50 berarti 20. Kolom berikutnya nilai terkecil adalah 45. 45 berarti 55 dikurang 45 adalah 10. 45 dikurang 45 0. Kemudian 60 dikurangi 45 15. Kemudian 55 dikurangi 45 hasilnya 10. Begitu pula di kolom selanjutnya. Nilai selanjutnya ada 50, maka di sini 0. Kemudian 60 dikurang 50 10. 75 dikurang 10 25. 70 dikurang 50 menjadi 20. Dan di kolom terakhir nilai terkecilnya adalah 40. 40 dikurang 40 hasilnya 0. Kemudian 55 dikurang 40 hasilnya 15. 65 dikurangi 40 hasilnya 25, dan 60 dikurang 40 hasilnya 20. Nah, di sini sudah kita dapat nilai yang sudah dikurangi setiap kolom dengan nilai terkecil. Namun, untuk dapat memproses metode Hungarian, kita memerlukan nilai terkecil dari setiap kolom, dan setiap kolom memiliki 2 buah 0 ya. Untuk itu setelah kita kurangkan secara diagonal, secara horizontal atau setiap kolom, maka sekarang kita kurangkan vertikal, di mana baris-baris yang tidak memiliki nilai 0. Ini baris yang pertama tetap karena dia sudah memiliki nilai 0. Kemudian baris yang kedua juga tetap. Baik, baris yang ketiga kita kurangkan dengan nilai 0, dengan nilai terkecil, maaf. Nilai terkecil dari baris ketiga adalah 10, makanya kita kurangkan dengan nilai 10. 10 dikurang 10 0, 15 dikurang 10 hasilnya 5, 25 kurang 10 15, dan 25 kurang 10 juga 15. Kemudian untuk nilai terakhir juga sama, nilainya 10. 10
20 kurang 10 hasilnya 10, 10 dikurang 10 hasilnya 10, 20 hasilnya 10. Oh ini maaf, ini 0. 10, 20 dikurangi 10 hasilnya 10. Nah di sini kita lihat kita sudah punya nilai 0 yang ada 2, yaitu di kolom pertama dan kolom kedua. Sementara untuk dapat dilakukan metode Hungarian, kita harus menyesuaikan jumlah garis per kolom. Akan ditarik garis dengan jumlah kolom dan baris yang ada. Karena di sini ada 4, berarti jumlah garis yang harus ditarik adalah 4. Sementara sekarang jumlahnya baru 3, garis pertama, kedua, dan ketiga. Maka kita kurangkan lagi yang terakhir ya. Kita buat lagi satu lagi. Kita buat lagi satu lagi kolomnya. 45. Seperti ini, oke. Ini tabelnya pekerjaan. Ini karyawan. Karyawannya ada Doni, Jerry, Dodi, dan Denny. Kemudian untuk pekerjaannya ada amplas, ada mengecat, ada vernis, dan ada mengangkut. Baik, selanjutnya setelah kita dapati nilai kolom yang sudah ada nolnya, yaitu kolom pertama, kolom kedua, karena ini tidak akan kita ganggu lagi, maka kita bisa tarik garis, dan tarik garis. Oke. Kemudian karena baris pertama juga memiliki 0, ini bisa kita garis, namun untuk saat ini kita akan tandai saja. Dan sisa dari kolom ini, kolom-kolom dan baris yang tidak memiliki nilai 0, maka kita akan kurangkan dengan nilai terkecil kembali. Namun untuk keseluruhan kolom dan baris, nah, di sini ada nilai terkecilnya adalah 10, maka kita tulis di sini 10, 15. Mohon maaf, 10 dikurang 10 berarti 0, 15, 0, kemudian kenapa ini 15? 5 maksud saya, maaf. Ini juga 5 dan 0. Nah, sekarang kita sudah punya melengkapi semua yang dibutuhkan ya. Semua yang dibutuhkan sekarang sudah lengkap. Oh iya, karena ini dikurang 10, maka ini ditambah 10. Saya lupa, kalau yang belum memiliki nilai 0 dikurang dengan nilai terkecil, maka ditambahkan kepada nilai-nilai yang ada di dalam garis-garis ini menjadi lebih besar. Karena tadi 10 berarti ini jadi 20, ini jadi 15, ini jadi 20, ini jadi 25, seperti itu. Sekarang kita sudah memiliki cukup 0 untuk kita garis menjadi 4 garis seperti ini. Oke. Untuk menentukan minimasi yang paling optimal, maka kita cari dulu nilai 0 yang hanya sendiri, Nah, untuk yang saya lihat di sini, untuk pekerjaan vernis sepertinya hanya sendiri bisa dikerjakan oleh Doni saja, yang lain ada nilainya. Maka kita buat untuk Doni sama dengan mengerjakan vernis.
ini mengerjakan vernis. Maka ini kita lingkari dan ini kita X, karena yang lain sudah tidak bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Kemudian karena pekerjaan vernis sudah dikerjakan oleh Doni, otomatis Doni juga tidak mungkin mengerjakan mengecat ya, seperti itu. Kemudian setelah Doni, kita lihat pekerjaan Dery berikutnya. Dery memiliki dua kesempatan, yaitu mengecat. Dery memiliki kesempatan yaitu mengecat dan mengangkut. Kemudian Dodi memiliki kesempatan, 3 kesempatan: amplas, mengecat, dan mengangkut. Kemudian Denny memiliki kesempatan amplas dan juga mengangkut. Baik, setelah kita dapat nilai-nilai tersebut, maka kita terjemahkan lagi ke dalam minimasi, yaitu mencari nilai terkecil. Karena Doni sudah mengerjakan vernis, selanjutnya Dery punya kedua kesempatan mengecat dan mengangkut. Kita lihat di mengecat dan mengangkut mana yang lebih kecil. Yang ternyata yang lebih kecil nilainya adalah mengecat. Maka di sini Dery mengecat. Berarti mengecat di tempat lain sudah tidak ada. Nah, kemudian untuk Dodi memiliki dua kesempatan, di amplas dan mengangkut. Di amplas Dodi dan mengangkut 70, maka dia dapat yang nilai lebih kecil adalah mengamplas. Amplas, maksudnya mengecat ya, mengecat amplas. Karena amplas sudah diambil oleh Dodi, maka Denny hanya punya kesempatan untuk mengerjakan mengangkut. Terjemahkan dalam nilai. Untuk Doni vernis 60, untuk Dery mengecat 45, kemudian Dodi amplas di Dodi itu 50, dan Denny mengangkut 60. Kita tambahkan 5, 10, 15, 215 nilainya. Jadi metode minimasi untuk soal kali ini adalah Doni berkesempatan untuk mengerjakan vernis, Dery mengecat, Dodi mengamplas, dan Denny mengangkut dengan nilai yang minimasi yaitu 15. Oke, itu dia metode minimasi. Sekarang kita beranjak ke soal yang kedua, yaitu sebuah perusahaan untung rugi yang bergerak di bidang usaha makanan memiliki 5 orang sales yang ditugaskan di 5 wilayah di Jakarta. Berikut hasil penjualan dari masing-masing sales. Di sini kita lihat tabelnya, ada sales per wilayah.
salesnya ada Anang, Asanti, Aurel, Azril, dan Arsy. Sementara untuk wilayahnya ada di Kebonjeruk, Rawamangun, Kebayoran, Palmerah, dan Blok M. Dengan value yang bisa teman-teman lihat di sana ada 10, 12, 10, 8, 15, 14, 10, 9, 15, 13, 9, 8, 7, 8, 12, 13, 15, 8, 16, 11, 10, 13, 14, 11, dan 7. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan tugas kelima sales di wilayah tersebut agar total hasil penjualan semaksimal mungkin. Oke. Langsung aja kita kerjakan di metode maksimasi. Metode maksimasi adalah metode kebalikan dari minimasi. Nah, kita sudah lihat tadi ada tabelnya. Belajar dari hal yang tadi, maka kita akan buat tabel satu lagi di sini ya. Sebelum kita mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Lurus 4, 5, 6. Oke, kebun jeruk, Rawamangun, Kebayoran, Palmerah, dan Blok M. Wilayah sales. Oke. Ada Anang, Ashanti, Aurel, Azril, dan Arsy. Oke. Kita lihat di value yang sudah ada di tabel ini. Ingat, setiap metode Hungarian posisinya tetap sama, hanya saja kalau maksimasi kita rubah untuk dua pengurangan pertama, yaitu menggunakan pengurangan di nilai terbesar. Nah, setelah itu jika belum terdapat garisnya, baru dikurangkan dengan nilai terkecil. Baik, langsung saja. Kita lihat di sini di kolom pertama nilai terbesarnya adalah 15. Ya, 15. 15 kurang 15 adalah 0. 8 kurang 15 adalah 7. Cuman karena peraturan dari metode Hungarian tidak ada minus 7 ya. Jadi kita harus lihat 7. 10 kurang 15 hasilnya 5. 12 dikurang 15 hasilnya 3. 10 kurang 15 hasilnya 5. Oke. Yang kedua tetap 15 nilai terbesarnya, maka kita kasih 0. 13 berarti 2, 9 berarti 6, 10 berarti 5, dan 14 berarti 1. Yang ketiga yaitu 12 nilai terbesarnya, berarti kita kasih 0 di 12. 8 kurang 12 4, 12 kurang 7 jadi 5, 12 dikurang 8 jadi 4, 9 berarti 3. Oke. Yang keempat yaitu nilai terbesarnya adalah 16, berarti 16 kita kasih 0. Kita kasih 11 kurang 16 berarti 5 hasilnya. Kemudian 8 dikurang 16 berarti 8. 15 kurang 16 1, 13 kurang 16 berarti 3. Kemudian untuk yang terakhir nilai terbesarnya adalah 14, berarti kita kasih 0, kasih 3, 7, 1, dan 4. Oke. Sekarang sudah kita lihat di 3 kolom ini sudah terdapat nilai 0, tapi masih belum mencukupi seperti tadi. Maka sekarang kita akan mengurangkan secara vertikal. Pengurangan vertikal dengan nilai terbesar, kita tulis dulu yang tidak akan kita kurangi. 5, 6, 5, 8, ini 6 ya, 6, 5, 6, 5, 8, 0, kemudian 7, 0,
403 dan 02057. Oke, untuk yang selanjutnya yang tidak memiliki angka 0, maka kita kurangkan dengan nilai terbesar. Nilai terbesar dari semua tabel ini adalah 5, maka kita kurangkan dengan 5. 0 berarti di sini 4, 2, dan 1. Di sini berarti 2, 0, 4 dikurang 1, 4 dan 4. Oh, kita lupa tadi harus menambahkan nilai terbesar menjadi 10. Ini jadi 11, ini menjadi 10, dan ini menjadi 13. Kemudian 7 menjadi 12, 4 menjadi 9, 3 menjadi 8, 2 menjadi 7, 5 menjadi 10, dan 7 menjadi 12. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat apakah sudah mencukupi. Jika kita lihat, sudah ada 2 kolom yang bisa digaris ya. Dan kolom Anang ini udah bisa digaris, kolom Anang sudah bisa kita garis. Kemudian Ashanti juga sudah bisa kita garis. Nah, kemudian yang blok M dan Palmera. Kemudian karena ini cuma ada 1 nilainya, maka dia tidak bisa digaris ya. Karena ini bisa digaris karena dia sudah ada nilai 0 di atas gitu kan. Oke, selanjutnya kita kurangkan kolom yang ada di sini dengan nilai terkecil. Nilai terkecilnya adalah 1. Maka kita bisa tulis di sini 0, 1, 1, 4 tambah 1 berarti 5, 0. Kemudian di sini 3, 0, 0, 3, 3. Kemudian di sini 11, 12. Kemudian 9, 12. Oh maaf, ini tidak berubah ya. Oh iya, ini tidak berubah. Ini 10, ini 11. Oh, ini berubah tetap. Ini 11, maaf, ini 11. Ini 12. Ini 10 berarti jadi 11 juga. 13 jadi 14. Kemudian ini tetap 0 ya. 13, 0, 10, 0, 9. Kemudian 0, 8, 0, 11 dan 12, seperti itu. Sekarang kita garis. Sekarang sudah ada 2 Anang, kemudian di Ashanti sudah melengkapi, di Aura juga sudah ada 2 0, di Arsy ada 2 0. Hanya di Azril aja yang tidak ada kosongnya. Selain itu ya. Karena dia sudah ada kosongnya, berarti dan garis di atas ini ya. Sini ada kosong, berarti ini tinggal ngikut aja 2 gitu. Oke. Sudah mencukupi. Mari kita terjemahkan.
cari yang nilai kosongnya 1. Nah, di sini kita lihat yang nilai kosongnya 1 adalah Azril. Terus pergi ke Palmera. Otomatis untuk Palmera sudah tidak ada lagi kesempatan untuk orang lain ya. Oke. Selanjutnya Aurel. Anang memiliki 2 kesempatan, yaitu Kebon Jeruk dan Blok M. Kemudian Ashanti di sini memiliki 2 kesempatan, Rawamangun saja, karena di sini sudah tidak punya kesempatan lagi Palmera karena sudah dimiliki oleh Azril. Kemudian Aurel memiliki kesempatan ke Rawamangun. Karena Rawamangun sudah tidak ada, berarti kesempatannya di Blok M saja. Oh, ini langsung kelihatan ya. Berarti ini Kebon Jeruk ke Blok M sudah tidak ada kesempatan di sini kan. Nah, sekarang tinggal Arsy memiliki kesempatan Kemayoran dan Kebon Jeruk. Karena Kebon Jeruknya sudah di sini, berarti di sini tinggal Kemayoran. Ya, perhatian. Palmera, Kebon Jeruk, Rawamangun, Blok M dan Kemayoran semua sudah lengkap. Dan tinggal kita terjemahkan saja ke dalam angka. Jika Azril dengan Palmerahnya, berarti angkanya adalah 16. Azril dengan Palmerahnya berarti 16. Kemudian Anang ke Kebon Jeruk, Anang ke Kebon Jeruk berarti 10. Ashanti ke Rawamangun 10. Aurel ke Blok M berarti 12. Arsy Kemayoran 14. Dari rumus ini kita mendapatkan nilai untuk maksimasi adalah 12 bawah 1 2, 3, 4, 5, 62. Nilai terbesarnya untuk mendapat keuntungan yang lebih maksimal adalah 62. Baik ya, sekian subjek kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman suka dan bermanfaat. Jika teman-teman yang berkomentar, silahkan komentar di bawah, kemudian like dan jangan lupa subscribe juga share. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.